Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternak endok kita semakin berkembang. Teman-teman, kemarin saya jalan-jalan dengan niatan menyambangi peternak endok teman kita, salah satu peternak endok teman kita yang ada di Purworejo, untuk kembali bersilaturahmi, menjalin hubungan persaudaraan dengan cara kita ngobrol-ngobrol tentang masalah endok. Ternyata beliau menceritakan kalau ternak endoknya ini sudah gulung tikar. Ketika saya melihat kandangnya, sudah berubah total, teman-teman. Namanya Mas Joko, beralamat di Kerandekan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Beliau sudah pernah saya liput 2 kali, yaitu di 5 bulan yang lalu dan 7 bulan yang lalu. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat kualitas ternakan endok Mas Joko di thumbnail ini, teman-teman. Silakan untuk dilihat kualitas ternak endoknya dengan spek superan. Ketika saya bertanya lebih lanjut apa masalahnya kok bisa gulung tikar, Mas Joko menceritakan bahwa katulnya mahal ketika itu dan harganya Rp6.500 per kilogram. Tetapi dengan harga Rp6.500 per kilogram, barangnya tidak ada, teman-teman, atau bisa dikatakan langka ya. Yang ada di pasaran itu di harga Rp4.500 dengan oplosan sekam padi. Setelah menggunakan oplosan sekam padi, karena yang Rp6.500 tidak ada, lambat laun kualitas produksi ternak endok beliau menurun. Dari segi telurnya juga menurun, dari segi jumlah birahinya juga menurun. Terlebih endoknya ini semakin kurus, teman-teman. Diberikan pakan tiap hari, tetapi lambat laun kok malah semakin kurus. Ketika itu Mas Joko malah menjadi rugi karena hasil mindian juga tidak ada, telurnya macet, yang bertelur juga tidak fertil, dan pacekannya semakin kesini semakin kurus. Jadi diputuskan untuk berhenti sejenak. Malah keenakan sampai saat ini tidak memelihara endok. Poin yang perlu kita pahami di sini adalah ketersediaan pakan, teman-teman. Pakan sangat penting ya. Jadi mumpung pakan masih murah di Purworejo, katul halus ini di harga Rp2.500 per kilogram. Bagi teman-teman yang masih berada di daerah manapun yang sudah musim panen, monggo silakan untuk membeli katul sebanyak-banyaknya untuk stok ya. Semoga apa yang ditimpa oleh Mas Joko ini tidak terjadi di kandang kita hanya karena pakannya tidak ada. Banyak pakan alternatif seperti hijauan mungkin, atau seperti hal-hal pakan-pakan yang lain yang bisa kita budidaya, sehingga walaupun bekatul mahal, tetap kita bisa memberi pakan ternak endok kita tetap berkualitas dan produksinya tetap lancar. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang masalah pakan. Saya bercita-cita ya untuk menjadikan ternakan endok ini spek pedaging yang tetap bisa diminati oleh masyarakat luas. Beberapa backcross ataupun silangan masih dalam proses pengembangan di kandang saya. Saya ketika itu membeli beberapa endok jumbo ya, dengan spek ada yang kontes, ada yang spek pedaging. Ini saya oplos, bukan tidak bermaksud saya untuk merusak jenis ya, tetapi karena saya orientasinya adalah usaha, bagaimana caranya besok ketika hasil mindian atau produksivitas ternakan endok yang ada di kandang saya ini tetap bisa dinikmati dan bisa dibeli ya, hasil tasnya ke masyarakat luas, khususnya para tetangga saya
dengan harga yang tidak terlalu mahal. Oke teman-teman, dalam video ini banyak kendala ternyata terkait dengan pakan, terkait dengan perawatan, terkait dengan pertumbuhan yang memang menjadi problem yang sangat masif ya, yang pasti dialami oleh semua peternak. Tetapi bagi kita peternak entok pemula, mental harus baja ya, tidak mudah patah semangat untuk tetap mengembangkan bagaimana caranya kita ternak entok itu yang santai, tetapi tingkat produksinya, tingkat pertumbuhan endoknya ini tetap maksimal. Pada video ini saya ingin sedikit ya membagikan ke teman-teman semua bahwasanya ternakan entok yang kita lakoni saat ini bisa kok untuk 55 hari panen. Jadi mungkin banyak yang tergiur ya, atau hal ini sangat menggiurkan ketika kita memelihara entok 55 hari panen. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Dalam beternak entok ada beberapa langkah yang harus kita tempuh ya untuk menciptakan produk ternakan yang bagus, pakannya irit, bahkan gratis ya, tetapi tingkat panennya mencapai lebih cepat ya, lebih cepat kita panennya. Kita targetnya adalah rumah makan. Rumah makan kalau ketika saya jalan-jalan ke pasar itu targetnya 3 bulan saja, karena lebih empuk ya mungkin dagingnya ketika digoreng ataupun dijadikan menu masakan, tidak terlalu alot dan masih bisa diminati oleh pelanggan rumah makan tersebut, tetapi proses masaknya tidak terlalu lama. Berbeda dengan entok-entok yang sudah dewasa, itu butuh perebusan yang lebih lama karena tingkat dagingnya berserat dan sudah dalam bahasa Jawanya ini alot ya, seperti itu. Yang perlu dipahami teman-teman, atau yang perlu kita lakukan dalam mencapai ternakan entok kita 55 hari panen, caranya satu, kita tidak bisa menutup mata terkait dengan perawatan. Perawatan yang baik sangat menentukan pertumbuhan ternak entok kita teman-teman. Semakin perawatannya maksimal, pertumbuhannya pun maksimal. Kalau kita asal-asalan dalam merawat ternak entok kita, tentu akan sangat berpengaruh ya ke pertumbuhan ternak entok kita. Itu sudah pasti. Rawatan yang asal-asalan maka akan menciptakan produk yang asal-asalan pula. Perlu dipahami teman-teman, perawatan entok tidak hanya dikasih pakan ya, tidak hanya dikasih minum, itu belum cukup. Dikasih pakan tiap hari, dikasih minum tiap hari, itu belum cukup. Perlu adanya pemenuhan naluri ternak entok kita, yaitu tersedianya kubangan air teman-teman dan kebersihan kandang atau sanitasi lingkungan kandang. Bisa dicek, peternak senior pasti ada kubangan di kandangnya, mengingat entok merupakan hewan yang berselaput dan tidak bisa dipisahkan dengan air. Terlebih kalau entok kita itu dalam proses mengeram, pasti tiap hari entok kita yang masih mengeram ini mandi, berjemur, dan masuk ke kandang eram, seperti itu. Jadi perawatan ini tidak boleh asal-asalan, tidak hanya cukup dengan pakan dan minum saja, tetapi kubangan perlu untuk kita sediakan teman-teman. Di samping membuat ternakan entok kita semakin bersih, semakin sehat, dan terlebih tingkat birahinya juga semakin optimal, untuk yang mengeram juga bisa menjadikan cangkang telur entok yang masih mengeram ini nantinya ketika sudah menetas akan mudah untuk pecah. Selain perawatan, yang harus kita pahami adalah pemberian pakan yang tepat teman-teman. Pakan yang bagus belum tentu tepat ya. Misalkan seperti ini, pakan pabrikan bagus ya, tapi bila pakan pabrikan contohnya pur ayam starter ya, untuk penggemukan diberikan ke ternak entok kita yang indukan, pasti mengalami obesitas atau deposit lemak. Fatalnya, ovum terhalang lemak teman-teman, sehingga mengganggu reproduksinya. Anakan entok misalnya,
diberi pakan pabrikan konsentrat ayam petelur atau bebek petelur dengan komposisi sangat over. Khawatirnya mengalami rontok bulu yang terlalu dini. Jadi ini bahaya. Ini namanya pemberian pakan yang tidak tepat. Yang satu masih kecil diberikan konsentrat petelur dengan over. Yang kedua, indukan diberikan pakan konsentrat pedaging yang over pula. Jadi ini tidak tepat. Ada segi negatifnya. Untuk yang pedaging, bila diberikan yang terlalu banyak ke indukan kita nanti mengalami obesitas, kegemukan, dan susah untuk bertelur malah. Begitupun dengan anakan, bila diberikan konsentrat petelur yang terlalu banyak, nanti malah rontok bulu. Jadi ini bagus, pakannya bagus ya, tapi tidak tepat aplikasinya. Jadi teman-teman, pemberian pakan yang tepat di sini adalah konsistensi kita dalam pemberian pakan tersebut. Baik dari segi waktu dan ransum pakan yang kita pilih. Alangkah baiknya kalau pakan untuk indukan disendirikan, untuk pakan yang anakan disendirikan. Karena kasus-kasus yang sudah saya jumpai di pelesiran kandang ya, ketika anakan kok dicampur dengan indukan, nanti pasti dia akan kalah pakannya. Jadi terlihat kurus ya, dan tidak terawat. Itu jadi harus dipisah pakannya, dan alangkah baiknya kalau masih anakan, endoknya jangan dicampur dengan yang dewasa. Itu dalam segi pemberian pakan teman-teman. Dan untuk bisa panen endok di usia 55 hari, maka kita harus memberikan pakan anak endok kita menggunakan pakan pabrikan ya. Terlebih di usia 0 baru menetas sampai 20 hari. Khusus untuk pur ayam starter atau khusus untuk penggemukan. Kenapa harus pabrikan? Karena nutrisi yang terkandung di pakan pabrikan sangat lengkap teman-teman, dan dipastikan akan mempercepat pertumbuhan dari anakan endok kita. Perlu dipahami teman-teman, anakan endok di usia 0 sampai 30 hari merupakan kunci masa pertumbuhan endok bagus dan tidaknya. Jadi di masa ini kita jangan asal-asalan dalam pemberian pakan teman-teman, harus diperhatikan. Pemberian pakan yang terlalu over pur ayam starternya juga nanti tulangannya akan lemas ya, bila tidak dicampur dengan hijauan. Perlu pengalaman dalam perawatan anakan endok 0 sampai 30 hari ini. Tidak hanya teori. Teori yang penting pakan bagus, tetapi kalau dijor pakan pabrikan terlalu over, nanti seperti yang sudah pernah saya alami. 80 anakan, separuhnya mati karena mengalami obesitas. Bila kita di usia ini asal-asalan dalam pemberian pakannya, bisa kundingan itu pertumbuhannya tidak optimal. Pakannya asal-asalan, pakan entok dewasa diberikan ke pakan entok anakan. Ini kan kurang tepat ya. Jadi dalam pakan entok yang masih mintian ini harus diperhatikan betul-betul. Dengan pakan yang bagus dan pertumbuhan yang maksimal, peluang panen endok di usia 55 hari semakin jelas dan diharapkan tembus minimal ya 1 kg untuk yang Rambon atau lokal ya. Kalau untuk yang jumbo itu paling tidak di usia 55 hari atau hampir 2 bulan itu sudah tembus 1,3 kilo seperti itu. Setelah kita membahas tentang masalah pakan ya, tentang masalah perawatan, ini yang paling penting nomor 3 yaitu pemilihan jenis endok. Langkah terakhir ini adalah penentu teman-teman. Penentu semua yang kita cita-citakan di awal dapat tercapai. Maksudnya cita-cita di awal itu panen endok di usia 55 hari. Tanpa pemilihan jenis endok yang bagus, dengan bentuk dasar badan yang panjang ya, tulangan lingkar dada yang lebar, mustahil kita bisa panen usia 55 hari di bobot 1,3 umpama atau 1,2 minimal kilogram ya. Entok lokal misalnya tidak bisa tercapai usia 55 hari bobot 1,2 kilogram. Jumbo tidak usah dibahas ya, kalau endok jumbo ya pasti tercapai. Tapi lagi-lagi dengan harga endok jumbo yang di atas rata-rata ya, apa iya mau dipotong buat menu masakan?
Apa rela beli indukan jutaan dengan spek kontes, dipotong dan dimasakkan gitu ya? Perlu dipahami teman-teman, entok jumbo masih jarang yang pertumbuhannya cepat dengan panjang 1 meter untuk dewasa dan bobot 6 kg. Masih sangat jarang dan kalau ada pun harganya pasti di atas rata-rata. Ya wajar bila harganya mahal. Yang kita cari darahannya, bukan entok jumbonya. Kita beli spek entok jumbo yang kualitas kontes ya. Kita jangan dipotong pacekannya, tetapi kita cari darahannya. Dengan adanya darahan jumbo yang spek kontes ini, dengan disilangkan dengan betina rambon, sudah bisa dipastikan hasil anakannya super duper super. Jadi sangat super sekali teman-teman. Jadi terkait dengan jenis ya, banyak cara untuk mendapatkan spek pedaging. Bila beli jumbo kemahalan, bisa kita mencari jantan-jantan entok dragon misalnya, atau entok mile misalnya, atau entok bondol. Kita jadikan satu dengan betina rambon. Hasilnya juga bagus, seperti di video saya yang ini teman-teman. Di video tersebut sudah jelas ya hasil dari silangan antara entok rambon dan entok jumbo, entok rambon dan entok dragon, entok milenial. Nanti saya akan tulis linknya di video ini atau di deskripsi video ini. Silakan ditonton agar teman-teman semua tidak gagal paham. Ketiga langkah ini cukup ideal teman-teman untuk kita lakukan agar mampu panen anakan entok di usia 55 hari. Sangat menggiurkan bukan? Panen entok di anakan usia 55 hari. Ini sudah bisa kita panen dan bisa kita jual. Tapi itu ketiga langkah ini harus ditempuh dari segi perawatan, pakan, dan jenis. Kalau jenis jangan asal-asalan. Butuh kreativitas kita untuk mencari spek entok pedaging, hasil nanti bisa pertumbuhannya cepat dan dagingnya juga padat. Gitu ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.